Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Urifka Anabila dari Offering B8 PG PAUD Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum PAUD unggulan TKL Islami Pare tahun pelajaran 2021-2022. Saya akan mempresentasikan dokumen 1 TKL Islami Pare. Ada A. Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan KTSP, dasar KTSP. B. Visi, misi, tujuan berisi visi, misi, tujuan. C. Karakteristik. D. Struktur KTSP. E. Kalender pendidikan. A. Pendahuluan. 1. Latar belakang. Pendidikan anak usia dini atau PAUD, pendidikan yang paling fundamental karena perkembangan anak di masa selanjutnya akan sangat ditentukan oleh berbagai stimulasi bermakna yang diberikan sejak usia dini. Awal kehidupan anak merupakan masa yang paling tepat dalam memberikan dorongan atau upaya pengembangan agar anak dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, layanan pendidikan anak usia dini harus dirancang lebih mendalam dengan memperhatikan perkembangan anak, perubahan iptek, serta budaya yang terus berkembang. Mengetahui kondisi tersebut, maka Taman Kanak-Kanak El Islami mengembangkan kurikulum 2013 yang telah disampaikan oleh pemerintah sebagai dasar acuan penerapan kurikulum di TK El Islami Pare. Dalam pengembangan kurikulum TKL Islami melibatkan tim penyusun yang terdiri dari Ketua Yayasan, Kepala Sekolah TK, Dewan Guru TK, Komite TK, tokoh masyarakat dengan pendampingan oleh narasumber dari tim pengembangan kurikulum dari Dinas Pendidikan setempat. Dalam pelaksanaan kurikulum, para pendidik hendaknya mampu menciptakan pembelajaran yang bersifat mendidik, mencerdaskan, membangkitkan aktivitas dan kreativitas anak didik, efektif, demokratis, menyenangkan, dan memberikan motivasi bagi anak didik. Dengan demikian, kurikulum ini akan menjadi pedoman yang fleksibel dan dinamis bagi penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di TKL Islami Pare. Yang kedua, tujuan penyusunan KTSP TKL Islami. Penyusunan TKL Islami bertujuan untuk 1. Menjadi pedoman bagi TKL Islami dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum dan memberikan arahan kepada guru TK agar dapat mengembangkan model-model pembelajarannya sesuai dengan bidang-bidang pengembangan anak TK untuk mewujudkan visi dan misi sekolah. Yang kedua, meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengembangkan kurikulum, mengelola dan memberdayakan sumber daya yang ada. Yang ketiga yaitu dasar penyusunan KTSP TKL Islami. Ada A. Landasan filosofis, B. Landasan sosiologis, C. Landasan teoritis, dan D. Landasan yuridis. Berikut adalah dasar penyusunan KTSP TKL Islami. Ada landasan filosofis, ada landasan sosiologis, landasan teoritis, dan landasan yuridis. Baik, kemudian ada B, visi, misi, dan tujuan. Visi TKL Islami yaitu menjadi lembaga PAUD yang memiliki keunggulan di bidang kewirausahaan dan berdaya saing serta mampu mencetak anak didik yang unggul dalam prestasi, terampil, berakhlakul karimah berdasarkan iman dan takwa. Yang kedua yaitu misi TKL Islami. 1. Menggali potensi lembaga PAUD dan lingkungan sekitarnya untuk dapat terus berinovasi dan berkreasi sehingga mampu bersaing dalam era globalisasi. Yang kedua, memberikan stimulus pada anak didik agar dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan. Yang tiga, mengasah
potensi anak didik melalui pembelajaran yang menyenangkan agar menjadi anak yang kreatif, inovatif, kritis, dan mandiri. Yang keempat, mendorong dan membantu setiap anak didik untuk menggali potensi dirinya sehingga dapat dikembangkan secara optimal. Yang kelima yaitu menumbuhkan penghayatan dan pengamalan melalui keteladanan ajaran Islam agar anak didik menjadi generasi yang berbudi pekerti luhur. Yang ketiga adalah tujuan pendidikan TK Al-Islami. Yang pertama, pada 3 tahun mendatang, lembaga dapat mewujudkan sebagai lembaga PAUD rujukan yang mengembangkan pendidikan kewirausahaan. Yang kedua, pada akhir tahun ajaran, 75% anak didik mempunyai jiwa kewirausahaan. Yang ketiga, pada akhir tahun ajaran kelulusan mampu membekali sekurang-kurangnya 95% anak didik mampu membaca, menulis, dan berhitung. Keempat, pada akhir tahun ajaran dapat meningkatkan aktivitas dan kreativitas anak didik melalui pelaksanaan kegiatan intra dan ekstrakurikuler. 5. Pada akhir tahun ajaran, 85% anak didik telah mampu menghafalkan Asmaul Husna, surat-surat pendek, dan mampu melaksanakan sholat fardu. C. Karakteristik kurikulum TK Al-Islami. Dalam mengelola kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, kreatif, inovatif, kritis, dan mandiri, TK Al-Islami menerapkan model pembelajaran PAKEM, yaitu partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, di mana pembelajaran harus berpusat pada anak dan pembelajaran bersifat menyenangkan agar anak didik termotivasi untuk terus belajar mandiri dan tidak terbebani. Kemudian, kurikulum TK Al-Islami juga menerapkan pengelolaan kelas area, di mana kelompok anak didik dalam satu hari bermain dalam area yang telah disediakan. Kurikulum dirancang dengan karakteristik yaitu 1. Mengoptimalkan perkembangan anak dengan 6 aspek perkembangan anak. 2. Menggunakan pembelajaran tematik dengan pendekatan saintifik dan problem solving. 3. Mengembangkan rencana program pengembangan untuk mencapai standar kesiapan belajar anak atau KBA melalui pencapaian kompetensi inti yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar dan indikator perkembangan. Yang keempat, menggunakan penilaian otentik secara berkesinambungan dalam memantau perkembangan anak dengan hasil penilaian berupa laporan deskripsi, gambaran capaian perkembangan anak, dan hasil penilaian digunakan sebagai bahan laporan kepada orang tua dan sebagai masukan untuk ditindaklanjuti pada kegiatan selanjutnya. Yang kelima, memberdayakan peran orang tua dalam proses pembelajaran. D. Struktur kurikulum TK Al-Islami. Struktur kurikulum TK Al-Islami meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan pada usia 4-6 tahun. Struktur kurikulum satuan PAUD berisi 1. Bidang atau aspek perkembangan pembiasaan dan pengembangan kemampuan dasar yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Yang kedua, ranah pengembangan berisi dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang ada dalam kompetensi inti, kompetensi dasar, pengembangan program unggulan, dan muatan lokal. Yang ketiga, muatan pembelajaran atau materi. Yang keempat, alokasi waktu. Berikut adalah tabel struktur kurikulum TK Al-Islami. Kurikulum TK Al-Islami memuat 6 aspek perkembangan yaitu nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Kemudian alokasi waktu jam kegiatan efektif per hari 2,5 jam atau setara 150 menit dengan jam kegiatan efektif per minggu 150 menit dikali 6 hari sama dengan 900 menit. Kemudian kita akan beralih ke
pengembangan unggulan. Dalam pengembangan unggulan TK Al-Islami Pare, yaitu memuat hafalan Al-Islam dan pasolatan dengan hafalan Asmaul Husna, surat-surat pendek, hadis sederhana, doa sehari-hari, tata cara wudhu, dan sholat berjamaah. Dengan alokasi waktu, kegiatan dilakukan setiap hari Sabtu selama 1 jam, yaitu pukul 7.30 sampai 8.30. Yang kedua yaitu kewirausahaan dengan muatan pembelajaran pengenalan nilai-nilai kewirausahaan dengan pengenalan proyek kegiatan kewirausahaan disesuaikan oleh kesepakatan guru, wali murid, dan anak didik, misalnya cooking class, pertanian, homemade, dan sebagainya. Dengan alokasi waktu kegiatan setiap hari Sabtu selama 1 jam, yaitu mulai pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Kemudian dengan muatan lokal dari TK Al-Islami ada bahasa daerah dengan pengaplikasian sederhana dilakukan secara langsung sesuai tema, sehingga alokasi waktu tidak terdapat jam khusus karena dilakukan selama pembelajaran. Baik, kita akan beralih ke standar operasional prosedur atau SOP. Dalam TK Al-Islami Pare ada 8 standar operasional prosedur. Yang pertama ada SOP penyambutan kedatangan anak. Yang kedua ada SOP adab toilet yang benar. Yang ketiga SOP penataan lingkungan belajar. Yang keempat SOP pengelolaan kegiatan belajar. Yang kelima SOP penataan lingkungan kegiatan area. Yang keenam SOP bermain motorik kasar. Yang ketujuh SOP penutup. Dan yang kedelapan SOP penjemputan anak. Berikut adalah standar operasional prosedur atau SOP dari lembaga TK Al-Islami Pare. Dapat disaksikan secara sekilas. Kemudian ini adalah standar operasional atau SOP adab toilet dengan benar oleh TK Al-Islami Pare. Berikutnya adalah standar operasional prosedur atau SOP penataan lingkungan belajar. Ada SOP pengelolaan kegiatan belajar anak. SOP penataan lingkungan kegiatan area. SOP bermain motorik kasar. SOP penutup. Dan yang terakhir adalah SOP penjemputan anak. Kita beralih ke kalender pendidikan TK Al-Islami. Kalender pendidikan TK Al-Islami Pare tahun pelajaran 2021-2022. Berikut akan saya tampilkan PDF kalender pendidikan TK Al-Islami Pare tahun pelajaran 2021-2022. Baik, dapat kita saksikan bersama. Ini merupakan kalender pendidikan TK Al-Islami Pare tahun pelajaran 2021-2022. Baik, cukup sekian dari presentasi kurikulum TK Al-Islami Pare. Terima kasih semuanya yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.